Jadikan waktu, harta, dan kesehatan yang Allah karuniakan menjadi berkah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makna berkah atau barokah dari sisi bahasa adalah langgengnya karunia atau langgengnya kebaikan. Juga dapat bermakna bertambahnya karunia atau kebaikan itu. Dan juga dapat digabungkan kedua-duanya. Selain langgeng juga bertambah-tambah. Itulah keberkahan. Langgengnya karunia dan bertambahnya karunia. Kita semua tentu menginginkan karunia yang kita dapatkan dari Allah terus bertahan, bahkan bertambah-tambah kenikmatan. Imam Ibnu Qayyim menjelaskan tentang makna berkah secara syariat. Karunia yang diberkahi adalah karunia yang mendatangkan manfaat pada diri, pada keluarga, atau pada orang lain yang dengannya pemilik karunia mendapat tambahan pahala kebaikan di sisi Allah. Jadi ada tambahan penjelasan tentang berkah menurut syariah ini harus menambah pahala. Barulah karunia itu dapat dikategorikan karunia yang diberkahi. Kalau karunia itu bertambah, mungkin dari sisi bahasa orang bisa menggunakan, wah berkah ya karunia bertambah terus hartanya. Tapi hartanya tidak menambah pahala baginya. Tidak bisa mendatangkan kebaikan untuknya. Maka walaupun bertambah, ia tidak masuk kategori yang diberkahi. Karena makna diberkahi harus ada tambahan berupa tambahan pahala. Selain dia langgeng, bertambah-tambah, dia mendapatkan pahala atas upaya dia memanfaatkan karunia itu. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, tepatnya di surat Al-Kahfi ayat 7, bahwa karunia yang Allah berikan di dunia bagi hambanya adalah untuk menguji hamba. Apakah karunia itu dimanfaatkan dengan baik atau tersia-siakan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang di bumi sebagai perhiasan atau karunia baginya, agar kami menguji dengan karunia itu siapa di antara mereka yang terbaik perbuatan. Siapa yang terbaik perbuatannya? Adalah mereka yang memanfaatkan karunia tersebut dalam kebaikan. Yang terbaik perbuatannya adalah yang memanfaatkan karunia itu dalam kebaikan, yakni memanfaatkan karunia itu untuk mendapatkan ridha Allah atau pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sekali lagi Bapak Ibu sekalian, karunia yang diberkahi adalah karunia yang dengannya kita bisa manfaatkan untuk menambah pahala. Baik pemanfaatannya untuk diri kita, atau pemanfaatannya untuk keluarga,
atau pemanfaatannya untuk orang-orang di sekitar kita. Nah, lebih lanjut dijelaskan berarti karunia itu ada dua kategori, karunia yang tidak diberkahi dan karunia yang diberkahi. Adapun karunia yang tidak diberkahi adalah karunia yang mendatangkan kebaikan dunia saja, yang tidak menambah pahala. Dia mendapatkan kenikmatan atas karunia itu, tapi tidak mendapatkan pahala, bahkan mungkin mendatangkan dosa. Seperti seseorang menikmati makanan yang haram. Dia bisa kenyang dengan makanan haram itu. Dia mungkin dapat sehat dengan makanan haram itu. Tapi ketika ia makan, memanfaatkan karunia itu, justru mendatangkan dosa. Maka karunia semacam itu masuk kategori karunia yang tidak diberkahi. Contoh karunia harta. Harta ia peroleh bertambah-tambah, tapi dari jalan korupsi. Maka apapun yang dia manfaatkan dari harta korupsi itu tidak menambah pahala sedikit pun. Dosa tetap mangkal, pahala tidak bisa tercurahkan kepadanya. Tidak bisa harta korupsi digunakan bangun masjid misalnya. Tersia-siakan pahala. Allah tidak akan memberikan pahala dari karunia yang diperoleh dari jalan yang haram. Tidak bisa ia membersihkan karunia yang diperoleh dari jalan yang haram dengan amal-amal kebaikan seperti halnya bersedekah, ya, membangun masjid, atau hal-hal lain semisalnya. Tetap dia tidak mendapatkan pahala. Maka karunia semacam itu adalah bentuk karunia yang tidak diberkahi. Adapun yang kedua, inilah yang kita sama-sama perlu upayakan, yaitu karunia yang mendatangkan kebaikan dunia akhirat. Inilah karunia yang diberkahi. Selain kita mengambil manfaat secara duniawinya, manfaat yang kita lakukan pun mendapatkan pahala. Kita makan makanan yang halal untuk memenuhi keinginan diri kita, sungguh berpahala. Berpahala karena kita mengetahui mengikuti aturan yang Allah tetapkan. Makanlah dengan makanan yang halal dan thayyib yang baik. Maka kita mendapatkan pahala dengan makan. Manfaatnya untuk diri kita. Lezat, nikmat, dan kenyang. Dan kita pun dapat pahala. Apalagi bila kita juga manfaatkan berbagi dengan sesama. Tentu lebih besar lagi pahala. Inilah yang dimaksud dengan karunia yang diberkahi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridu thawabad dunya fa indallahi thawabud dunya wal akhirah. Wa kana Allahu sami'an basira. Barang siapa yang menghendaki manfaat dunia saja, maka ia merugi. Karena di sisi Allah ada manfaat dunia dan akhirat. Nah, bagaimana kita meraih manfaat dunia akhirat adalah mengamalkan atau menjalankan karunia ini dengan kebaikan-kebaikan yang telah dituntun oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dengannya kita meraih pahala, dan pahala ini investasi kita di akhirat. Di dalam Al-Quran surat Al-Fajr ayat 15-18, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan
tentang berkah itu adalah memanfaatkan karunia untuk kebaikan diri, keluarga, dan sesama. Allah berfirman yang artinya, adapun manusia apabila Tuhan mengujinya dengan memuliakannya dan memberinya kesenangan, memberinya karunia, yang dengan karunia itu dia menjadi senang, lalu ia berkata, Tuhanku telah memuliakan. Namun apabila Tuhan mengujinya dengan membatasi rizkinya, dikurangkan karunia yang Allah berikan padanya, ia pun berkata, Tuhanku telah menghinakanku. Sekali-kali bukan demikian. Jadi ucapan semacam itu tidak selayaknya disampaikan kecuali dengan kepastian. Allah kemudian membantah, bagaimana mungkin Allah memuliakanmu, untuk ucapan yang menyatakan Tuhanku telah memuliakanku karena diberikan karunia yang banyak. Bagaimana mungkin Allah memuliakanmu, sedang kalian tidak memuliakan anak yatim, kalian tidak mengajak memberi makan orang miskin. Maksud dari pembantahan Allah ini, bagaimana Allah memuliakanmu dengan banyaknya karunia yang Allah turunkan kepadamu, sedangkan engkau tidak memanfaatkan karunia itu untuk kebaikan. Bila engkau tidak menggunakan karunia itu untuk kebaikan-kebaikan, seperti yang dicontohkan dalam ayat ini, memuliakan anak yatim, mengajak orang memberi makan orang miskin, maka sungguh karunia itu tidak termasuk karunia yang diberkahi. Karena tidak termanfaatkan dan tidak menambah pahala. Maka bila karunia itu tidak mendatangkan pahala, Allah tidak merahmatinya. Allah tidak ridha. Maka jangan engkau mengatakan Tuhanmu telah memuliakanku. Tuhanku telah memuliakanku. Belum tentu. Jadi dengan bertambahnya kesenangan, bertambahnya karunia, belum tentu Allah ridho dan Allah memuliakan hamba itu. Ya, kita sudah mengenal, boleh jadi Allah sedang mengistidraj orang itu. Terbukanya karunia ada dua. Terbukanya karunia karena istidraj, dan ada terbukanya karunia karena rahmat Allah. Bila karunia itu dengan rahmat Allah, bukan karena istidraj, maka baru Allah memerintahkan bergembiralah. Kita disuruh bergembira, bersyukur. Itulah nikmat yang sesungguhnya. Yaitu bila kita dapat karunia, sehat, harta, dan sebagainya, yang dengannya kita nambah pahala, memanfaatkannya untuk nambah pahala, yang menyebabkan Allah ridha, dan Allah menurunkan rahmatnya. Itulah karunia yang diikat dengan rahmat Allah. Itulah karunia yang diberkahi. Bukan karunia istidraj. Karunia istidraj adalah karunia itu bertambah, tapi justru Allah murka. Allah berikan itu semata-mata untuk memperberat kehidupannya dan makin menggelincirkan kehidupannya. Na'udzubillahi min dzalik. Allah Subhanahu wa taala dalam firman yang lain mengingatkan atau menjelaskan tentang hal ini. Allah berfirman dalam surat Hud yang artinya, barang siapa yang menghendaki manfaat dunia saja dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia. Usaha mereka diberikan, dibuka oleh Allah untuk cari dunia itu dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak dirugikan oleh Allah. Yaitu mereka yang hanya mengejar dunia dengan menghalalkan segala cara. Silahkan, kata Allah. Itulah orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka.
Karena tambahan yang Allah berikan berupa karunia yang banyak itu tidak mendatangkan pahala sama sekali baginya. Itulah orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat pahala apa yang telah mereka kerjakan di dunia dan sia-sia apa yang telah mereka kerjakan. Na'udzubillahi min dzalik, yang hal ini diingatkan dalam ayat-ayat yang lain. Bakal banyak manusia kelak di akhirat menyesal atas perbuatan-perbuatannya berkaitan dengan karunia. Mereka mendapatkan karunia yang ditambah-tambah tapi tidak menambah pahala. Mereka menyesali waktu yang Allah berikan, tidak menambah pahala. Umur yang Allah tambahkan, tidak menambah pahala. Harta yang Allah berikan, tidak nambah pahala. Sehat yang Allah berikan, tidak menambah pahala, malah justru menambah dosa. Maka akan menjadi penyesalan di yaumil akhir nanti. Inilah orang-orang yang diistidraj oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Bila kamu melihat Allah memberi pada hamba perkara dunia yang diinginkannya, padahal dia terus-menerus dalam kemaksiatan kepadanya, banyak berbuat dosa, tidak mendatangkan manfaat, tapi dibuka terus karunia-Nya oleh Allah, maka ketahuilah bahwa hal itu adalah istidraj, yakni jebakan berupa nikmat yang disegerakan dari Allah. Dilulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibuka dia. Ya, inilah di antara istidraj ya yang Allah mengingatkan di dalam ayat tadi, hati-hati terkait dengan bertambahnya karunia tapi bagian dari istidraj. Tetapi bila kita menjaminkan karunia itu kita peroleh dengan cara yang halal, kemudian kita manfaatkan untuk kebaikan yang mendatangkan pahala, sungguh Allah melimpahkan karunia itu dengan kasih sayangnya. Ayat surat Al-An'am ini masih berkaitan dengan istidraj. Saya tambahkan dalam ayat ini Allah berfirman, maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka. Dibuka oleh Allah pintu karunia. Karunia tambah-tambah. Hartanya bertambah-tambah. Sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Na'udzubillahi min dzalik. Inilah istidraj, inilah jebakan dari Allah Subhanahu wa taala, karena hamba yang mendapatkan karunia itu mendapatkannya dengan cara-cara yang tidak benar dan memanfaatkannya pun dengan cara yang tidak benar, yang tidak mendatangkan kebaikan. Kita harus meyakini semua nikmat karunia datang dari Allah. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah kamu dapat menghitungnya. Terlalu banyak nikmat Allah yang dilimpahkan kepada kita. Nikmat waktu, nikmat umur, nikmat sehat, nikmat tenaga yang kuat, nikmat harta, nikmat keluarga, nikmat sahabat, ya, nikmat negeri. Ini semua adalah bentuk-bentuk kenikmatan yang tak terhitung jumlahnya. Makanya Allah mengingatkan, jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah kamu sanggup menghitungnya. Tidak dapat kamu menghitung. Berikutnya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, tadi telah dijelaskan bahwa bila karunia itu didapatkan dengan cara yang baik, yang benar, kemudian dimanfaatkan dengan cara yang baik dan benar, itulah karunia yang diberkahi. Bila karunia itu diberkahi, sungguh
Allah menyayangi hamba yang mendapatkan karunia itu. Allah berfirman dalam surat Yunus 58 ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan kasih sayangnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Bila karunia mendapatkan atau diberikan Allah dengan kasih sayangnya, bagaimana kita bisa memprediksi atau menduga bahwa karunia kita ini adalah karena kasih sayang Allah? Pertama, apakah karunia itu kita dapatkan dari jalan yang benar? Yang kedua, apakah karunia itu memberi manfaat pada diri kita yang menyebabkan kita mendapat pahala dari alokasi karunia itu? Kalau kita mendapatkan pahala berarti karunia itu karunia ini diberkahi. Bila karunia itu diberkahi, sungguh kasih sayang Allah menyertai. Maka Allah perintahkan bergembiralah. Lebih baik dari kekayaan yang mereka kumpulkan tetapi tidak berkah. Daripada kekayaan yang tidak berkah, lebih baik sedikit karunia itu tetapi berkah. Karena di situ ada kasih sayang Allah. Bila kasih sayang Allah menyertai, Allah akan jamin pada tahapan berikutnya. Ya, Allah akan bisa. Ya mereka mampu, cuman dalam seleksi kan nggak terpilih. Nah ini dalam seleksi terpilih, tapi istilahnya pakai cara yang nggak jujur. Atau selanjutnya berkaitan dengan karunia waktu, Allah mengingatkan pula dalam Al-Quran tentang karunia yang Allah berikan kepada hamba, di antaranya adalah karunia waktu. Allah berfirman dalam surat Al-Mu'min dan surat Al-Furqan, saya terjemahkan, Allah lah yang menjadikan malam untuk kamu supaya kamu beristirahat padanya, dan menjadikan siang terang benderang. Sesungguhnya Allah benar-benar mempunyai karunia yang dilimpahkan atas manusia. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Dalam ayat surat Al-Furqan, dialah Allah yang menjadikan untukmu malam sebagai pakaian dan tidur untuk istirahat. Dan dia menjadikan siang untuk bangun berusaha. Wa huwal ladzi ja'ala lakumul laila libasan wan nauma subatan wa ja'ala an-nahara nusyura. Untuk siang sebagai bangun berikhtiar. Jadi Allah lah yang menetapkan waktu. Ini karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan pengaturan ini sampai hari ini, kalau malam hari manusia beristirahat. Karena wahyu Allah ini Allah aturkan sejak nabi sebelumnya, bukan sejak Nabi Muhammad. Kepada nabi-nabi sebelumnya Allah telah memberikan karunia malam untuk istirahat dan siang untuk berikhtiar. Hingga hari ini kita dapat memanfaatkan alokasi waktu semacam yang Allah telah firmankan. Kemudian berkaitan dengan pemanfaatan waktu dan umur yang Allah berikan. Nabi SAW bersabda, tidakkah aku beritahukan kepada kamu tentang orang yang paling baik di antara kamu? Para sahabat menjawab, ya wahai Rasulullah. Artinya mau ya Rasulullah. Nabi kemudian menjelaskan, orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling panjang umurnya di antara kamu dan paling baik amalnya. Yani karunia umur, yakni waktu yang Allah alokasikan atau Allah berikan kepadanya, benar-benar dimanfaatkan dengan amal-amal kebaikan. Baik kebaikan untuk diri, semisal sholat, berzikir, baca Quran, itu kebaikan untuk diri, termasuk makan makanan yang halal, menikmati hal-hal yang memang Allah perintahkan untuk dinikmati, itu memanfaatkan pada diri, juga kemanfaatan pada keluarga, dan kemanfaatan pada lingkungan sesama.
Dalam hadis yang lainnya, tidak ada seorang yang lebih utama di sisi Allah daripada seorang mukmin yang diberi umur panjang dalam agama Islam, lalu ia isi umurnya untuk bertasbih, bertakbir, bertahlil untuk. Walau waktu yang Allah berikan digunakan untuk berzikir saja, dia sudah nambah pahala. Hal itu sudah menunjukkan bahwa waktunya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi waktunya digunakan lebih dari sekedar zikir. Dia gunakan pula menggali ilmu, membaca Al-Qur'an, dan kemanfaatan pada lingkungan sesamanya. Inilah waktu yang diberkahi. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT. Lebih lanjut, Nabi SAW bersabda mengabarkan bahwa bila Allah mencintai hamba, maka diberikan hamba itu karunia yang ia dapat beramal soleh dengan karunia itu. Termasuk karunia waktu. Nabi SAW bersabda, "Idza ahabballahu abdan asalah." Yang artinya bila Allah mencintai hambanya, maka Allah akan jadikan ia beraktivitas. Allah jadikan hamba itu bisa beraktivitas. Itu menunjukkan bahwa Allah mencintainya. Para sahabat bertanya, maksudnya beraktivitas ini apa? Nabi SAW kemudian menjelaskan, Allah akan memberikan petunjuk, kesempatan dan hidayah, petunjuk untuk hamba itu bisa beramal soleh. Sehingga tiba ajalnya, setiap tetangganya dan orang-orang di sekitarnya ridho, yakni menyenangi hamba tersebut karena banyak amal dan kebaikan. Diberikan peluang baginya memanfaatkan karunia Allah, baik waktunya, rizkinya, tenaganya, untuk memberi dampak positif kemanfaatan pada lingkungan dan sesama. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi SAW yang lainnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Tentu ia memanfaatkan karunia yang Allah karuniakan kepadanya. Baik karunia waktu. Karena memberi manfaat pada orang lain boleh jadi kita mengalokasikan waktu. Memberi manfaat pada orang lain, kita mengalokasikan karunia harta. Kita mengalokasikan karunia tenaga, kesehatan kita. Dan mengaruniakan pikiran dan sebagainya. Banyak karunia Allah yang boleh jadi kita gunakan untuk kemanfaatan orang lain. Maka sungguh semakin banyak kemanfaatan itu, semakin tinggi derajat hamba itu di sisi Allah SWT, semakin mendapat kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ia disibukkan dengan kemanfaatan itu sesuai dengan sabda Nabi sebelumnya, idza ahabballahu abdan asalah. Bila Allah mencintai hambanya, maka Allah akan jadikan ia beraktivitas. Inilah hamba yang diberkahi. Sebagaimana Allah abadikan di dalam Al-Quran ucapan Nabi Isa alaihissalam. Saya nukilkan ucapan Nabi Isa alaihissalam di dalam surat Maryam ayat ke-31. وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. Dan dia, yakni Allah, menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Allah lah yang menjadikan kesempatan orang, kesempatan pada kita berbagai bentuk karunia
yang dengan karunia itu kita bisa manfaatkan untuk kebaikan sesama, maka sungguh orang itu diberkahi. Maka hendaklah kita semua Bapak Ibu beriktikad, bertekad kuat untuk selalu memberi manfaat pada sesama dan lingkungan, termasuk keluarga, ya. Maka dengannya semoga kita tergolong hamba yang diberkahi. Sebagaimana ucapan Nabi Isa, pengakuan Nabi Isa dalam surat Maryam 31. Dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan sholat. Jadi Nabi Isa itu di dalam Injil diperintahkan sholat. Dan menunaikan zakat selama aku hidup. Di dalam Injil juga disebutkan tentang zakat. Hanya kemudian manusia yang mengubahnya. Inilah pengakuan Nabi Isa di dalam Al-Quranul Karim. Kembali kepada kemanfaatan tadi. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita sangat membutuhkan tentang keberkahan bagi karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Di antara karunia yang mungkin dapat kita dengan mudah melihat atau memikirkannya adalah waktu atau umur, tenaga, harta, kawan juga termasuk bagian dari karunia Allah. Seorang ulama, Imam Hasan Al-Basri, ini ulama tabi'in. Beliau menyampaikan bahwa banyak orang yang diberikan karunia oleh Allah tapi merugi. Beliau memerincikan contoh-contoh karunia yang justru mendapatkan kerugian. Diberikan karunia waktu, tapi tak dapat menambah manfaat baginya. Dikaruniai harta, tapi tak menambah pahala bagi. Dikaruniai kawan banyak, tapi tak memberi petunjuk baginya kawan-kawannya. Dikaruniai kesehatan, tapi tidak bertambah ibadah. Dikaruniai anak, tapi tak menambah investasi jariah baginya. Padahal membesarkan anak-anak ini dengan kebaikan dan ketaatan, kesolehan akan meraih pahala besar. Hingga orang tua meninggal pun tetap Allah alirkan pahala dari amal-amal kebaikan anaknya. Kemudian masih bersama orang tuanya, tapi tak mendapatkan kesempatan masuk surga yang efektif atau yang lebih ringan. Padahal cara untuk memasuki surga yang lebih mudah adalah dengan cara berbakti kepada orang tua. Ridho Allah wa birridho walidain. Ridho Allah ada pada ridho orang tua. Maka bila kita dikarunia Allah orang tua masih hidup, sungguh itu karunia besar yang dengannya kita bisa meraih ridho Allah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an di antaranya Allah mengingatkan hilangnya berkah karunia waktu atau umur, tersia-siakannya umur. Kehilangan berkah dalam waktu dan umur adalah keluhan utama orang-orang kafir di akhirat nanti. Berulang kali Al-Quran menceritakan bahwa ketika kiamat terjadi, semua manusia merasa bahwa hidup mereka di dunia sangat singkat. Kenapa sangat singkat? Atau rasa singkat itu dari waktunya dirasakan oleh mereka karena mereka ternyata umur 60 tahun kok pahalanya sedikit. Dia tidak mendapat tambahan pahala yang banyak dengan bertambahnya umur. Sehingga mereka diabadikan dalam Al-Quran, diantaranya dalam surat Al-Mu'min, surat Mu'minun,
Allah bertanya, berapa tahun lamanya kamu tinggal di bumi? Mereka menjawab, kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari. Maksud mereka menjawab sehari atau setengah hari karena dari catatan tambahan pahala nggak ada, semuanya kosong. Hanya sedikit yang mungkin mereka bisa ajukan sebagai hujah bahwa saya telah beramal kebaikan. Padahal kalau mereka dihitung, maka Allah bisa memberi kesempatan dengan waktu yang panjang, itu pahala yang besar. Dalam ayat yang lain, pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka merasa seakan-akan tinggal di dunia melainkan sebentar saja, yakni di waktu sore atau pagi hari. Juga ayat berikutnya, pada hari terjadi kiamat, bersumpahlah orang-orang yang berdosa. Mereka tidak berdiam di dunia melainkan sesaat saja. Karena sekali lagi, mereka mendapatkan umur, waktu-waktu yang panjang, tapi tidak berkah. Tidak menambah pahala atas waktunya yang Allah karuniakan kepadanya. Inilah waktu yang tersia-siakan, waktu yang tidak diberkahi. Oleh karenanya Allah mengingatkan tentang waktu, wal asri. Innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wal asri, demi waktu. Sesungguhnya manusia kebanyakan dalam kerugian, kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh dan saling nasihat menasehati dengan sesama, baik nasihat tentang kebenaran maupun nasihat tentang kesabaran. Maka merekalah yang benar-benar dapat memanfaatkan waktunya, memberi manfaat bagi dirinya, bagi keluarganya, dan bagi lingkungan sesamanya. Maka sungguh waktu yang Allah karuniakan kepadanya, waktu yang diberkahi, maka ia tidak merugi. Tapi yang tidak bisa mengisi waktu-waktunya dengan kebaikan, pasti dia tergolong orang-orang yang merugi. Kemudian Allah ingatkan pula, kawan adalah bentuk karunia. Allah berfirman dalam surat Al-Imran, wadhkuru nikmatullahi alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Allah lah yang beri nikmat kepadamu dengan nikmat persahabatan. Perkawanan yang baik adalah nikmat besar dari Allah, sehingga Allah perlu mengingatkan kita. Ingatlah, dulu kamu belum kenal mengenal. Kemudian Allah menyatukan hatimu, lalu kamu menjadi sahabat yang baik. Itu bentuk karunia Allah. Tetapi di akhirat Allah ingatkan, ada hamba yang dikaruniai Allah kawan, tapi justru menyesal karena perkawanannya tidak mendatangkan keberkahan, tidak mendatangkan kebaikan atau tambahan pahala atas perkawanannya itu. Justru mendatangkan dosa. Allah mengingatkan dalam surat Al-Furqan yang artinya, dan ingatlah ketika orang-orang zalim menggigit kedua tangannya seraya berkata, aduhai, kiranya aku dulu mengambil jalan bersama Rasul. Kecelakaan besar bagiku. Kiranya dulu aku tidak mengambil si Fulan sebagai teman akrabku. Si Fulan ini nama inisial, si Fulan si Anu. Sebagai teman akrabku. Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran sesudah Al-Quran itu datang kepada. Inilah karunia kawan yang tidak mendatangkan keberkahan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, keberkahan adalah satu nikmat yang didambakan oleh setiap hamba yang beriman. Maka hendaklah kita bercita-cita, bertekad kuat untuk dapat memanfaatkan semua karunia Allah, baik waktu, harta, tenaga, pikiran,
untuk bisa memberi manfaat bagi diri, bagi keluarga, bagi sesama. Dan terus dengan karunia itu kita bisa menambah pahala. Dengan bergulirnya waktu, terus pahala mengalir. Maka di antara karunia yang diberkahi yang besar adalah karunia yang kemudian dimanfaatkan untuk amal jariyah. Amal jariyah. Yang dengan amal jariyah itu walau orang yang beramal tadi meninggal, selama apa yang ia wujudkan untuk kebaikan sesama terwujud. Seperti dicontohkan oleh Nabi SAW, anak yang soleh itu adalah bentuk amal jariyah. Masjid, amal jariyah. Maka pahala yang mengalir terus dikirimkan pula kepada mereka yang telah meninggal dunia. Itulah kemanfaatan yang terus berlanjut. Seperti insya Allah para pahlawan di negeri kita ini yang dahulu berjuang, yang bersusah payah untuk membebaskan dan memerdekakan negeri kita. Kemudian Allah dengan usaha dan ikhtiarnya, Allah jadikan negeri kita merdeka. Yang manfaatnya kita yang mendapatkan. Bukan mereka para pejuang itu. Karena mereka telah meninggal. Kita sekarang sebagai anak cucunya yang memanfaatkan kemerdekaan. Maka sungguh insya Allah Allah limpahkan pahala besar kepada mereka. Setiap kemanfaatan yang kita dapatkan Allah kirimkan pahalanya kepada mereka di alam kuburnya. Itu di antara amal-amal kemanfaatan yang menunjukkan tentang keberkahan karunia Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada amalan-amalan yang ditunjukkan baik dalam Al-Qur'an maupun dalam sunnah Nabi SAW yang mendatangkan keberkahan. Secara garis besar yang pertama adalah keimanan dan ketakwaan. Allah berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun." Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Allah limpahkan keberkahan, kemanfaatan atas mereka yang beriman dan bertakwa. Karena dengan setiap aktivitas yang Allah karuniakan, ia telah menambah pahalanya dengan iman dan ketakwaan. Kemudian berhati-hati dengan dosa yang menjadikan atau menjadi sebab tercabutnya keberkahan. Dikabarkan oleh Nabi SAW dalam hadis sahih, seandainya kalau bukan karena ulah Bani Israel, niscaya makanan tidak akan pernah basi dan daging tidak akan pernah membusuk. Sekarang ini kalau makanan kita biarkan di meja makan sampai bermalam, boleh jadi makanan itu basi. Daging pun juga demikian bisa membusuk. Nah, kata Nabi, sungguh persoalan basi dan busuknya daging yang dibiarkan sampai bermalam itu adalah karena ulah Bani Israel. Karena dosa Bani Israel. Kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Padahal sebelumnya, kalau ada makanan bermalam, maka makanan itu tidak ada basi. Bakteri pembusuk belum ada. Belum Allah hadirkan. Di masa sebelum ulah Bani Israel di masa Nabi Musa. Disebutkan dalam syarah atau penjelasan hadis ini, bahwa tatkala Bani Israel diberi rizki berupa burung salwa, manna wassalwa, berupa burung puyuh, yang datang dan dapat mereka tangkap dengan mudah setiap hari. Tetapi Allah ketika menurunkan karunia ini kepada kaumnya Nabi Musa dengan catatan larangan untuk menangkap burung dan menyembelih burung itu
untuk dimakan esok hari. Jadi Allah hanya izinkan kalau kamu butuh makan, tangkap itu burung, makan sekarang. Jangan sampai bermalam. Itu larangan Allah. Jangan sampai bermalam. Tetapi Bani Israel kaumnya Nabi Musa melanggar larangan. Ia banyak menangkap burung-burung itu kemudian disimpan. Maka Allah Subhanahu wa taala cabut keberkahannya dengan mendatangkan bakteri pembusuk. Yang mulai saat itulah adanya bakteri pembusuk yang menyebabkan makanan yang bermalam akan membusuk. Nah ini sebagaimana disebutkan Nabi dalam hadisnya tadi, seandainya kalau bukan karena ulah Bani Israel, niscaya makanan tidak akan pernah basi dan makanan tidak akan pernah membusuk. Allah cabut keberkahan dari makanan yang bermalam tadi. Tetapi alhamdulillah saat ini Allah bukakan untuk menutup kekurangan tadi dengan ditemukannya lemari es, freezer dan sebagainya. Dengannya bila makanan ini kita ingin simpan bermalam berlama-lama, kita bisa simpan di lemari es atau freezer yang alhamdulillah Allah tetap berikan keberkahan pada makanan itu. Nah ini diantara sebab dicabutnya keberkahan adalah dosa. Kemudian diperintahkan kita bersyukur agar karunia Allah yang kita dapatkan selalu diberkahi Allah. Allah berfirman, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengumandangkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami, yakni Allah, akan menambah nikmat kepadamu. Allah akan selalu tambah nikmat. Allah akan jaga nikmat itu jika kita pandai bersyukur. Ini jaminan keberkahan dari Allah dengan bersyukur. Dalam ayat yang lain, waman syakara fa innama yashkuru li nafsi. Jika kamu bersyukur, maka kemanfaatannya kembali pada dirimu sendiri. Kenapa? Karena keberkahan Allah berikan. Yang karunia itu akan tetap terjaga, Allah tetap malah mentambah-tambah nikmat atau karunia itu. Jadi karunia Allah berikan keberkahan padanya dengan cara bersyukur. Allah mengingatkan pula pada sebuah penduduk negeri, tentu termasuk negeri kita yang diingatkan Allah dalam ayat ini, untuk mengambil pelajaran agar kita selalu bersyukur dengan menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa-apa yang Allah larang. Allah berfirman, dan Allah telah membuat satu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram. Rizki Allah datangkan kepada mereka secara melimpah ruah dari segenap penjuru dengan berkah. Akan tetapi kemudian penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah mencabut keberkahannya. Sehingga merasakan kepada mereka pakaian musibah, kelaparan, ketakutan disebabkan apa yang selalu mereka kerjakan. Yakni mereka tidak mentaati apa yang Allah perintahkan. Sehingga Allah cabut keberkahan. Ya, bagaimana ini satu contoh. Negeri kita ini subur. Negeri kita subur. Banyak tanaman. Tapi sungguh di masa yang lalu kita sesungguhnya masih bisa mandiri untuk memenuhi kebutuhan. Tapi di akhir-akhir ini beras pun langka. Beras pun langka dan menjadikan harga beras melonjak. Padahal pertanian kita adalah Allah karuniakan dengan tanah-tanah yang subur. Inilah di antara satu pengingatan dari Allah agar kita selalu taat kepada Allah.
pasti Allah akan memelihara keberkahan negeri itu. Bapak Ibu sekalian, berikutnya di antara ucapan syukur adalah ucapan Masya Allah la quwata illa billah. Disebutkan dalam surat Al-Kahfi, walaula iddakhalta jannataka qulta masya Allahu la quwata illa billah. In tarani ana aqalla minka mala wa walada. Mengapa kamu tidak mengatakan waktu kamu masuki kebunmu? Masya Allah la quwata illa billah. Kalau kita memasuki sesuatu yang kita merasakan ada nikmat di situ, kebun yang subur, rumah yang bagus, yang indah, yang luas, atau mendapatkan karunia bentuk-bentuk lainnya, maka hendaklah diiringi dengan ucapan Masya Allah la quwata illa billah. Sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud, tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Maka dengan ucapan ini Allah akan menjaga dan melestarikan karunia itu, bahkan menambah-nambah karunia. Ini diantara bentuk ucapan syukur nikmat, pengakuan atas karunia Allah. Masya Allah la quwata illa billah. Kemudian juga diingatkan oleh Nabi SAW tentang cara untuk mendapatkan keberkahan adalah berlaku jujur dalam berjual beli. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang yang bertransaksi jual beli masing-masing memiliki hak khiyar, yakni membatalkan atau melanjutkan transaksinya selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan terbuka, maka keduanya akan mendapatkan keberkahan dalam jual beli. Tapi jika keduanya berdusta dan tidak terbuka, maka keberkahan jual beli antara keduanya akan hilang. Jadi bila jujur dalam berjual beli bertransaksi, yang menjual mendapatkan harta dari penjualannya yang diberkahi, yang membeli mendapatkan barang yang dibelinya dengan barang yang diberkahi. Tetapi bila ada salah satu pihak yang tidak jujur, keberkahan Allah cabut. Selanjutnya, tidak tamak, tidak serakah. Ini juga menjadi wasilah untuk mendapatkan keberkahan dari karunia Allah. Nabi pernah memberi nasihat kepada sahabatnya Hakim bin Hizam. Wahai Hakim, sesungguhnya harta itu hijau lagi manis. Barang siapa yang mencarinya untuk kedermawanan dirinya, maka harta itu akan berkah. Namun barang siapa yang mencarinya untuk keserakahan, maka harta itu tidak akan berkah baginya. Seperti orang yang makan namun tidak kenyang. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, yang terakhir dari wasilah-wasilah ini adalah sering berdoa dan mendoakan saudara mukmin terkait dengan keberkahan. Bisa kita dalam bahasa kita yang biasa, semoga Allah berkahi. Doa semacam itu adalah doa yang sangat bermanfaat, baik bagi orang yang kita doakan maupun bagi kita yang mendoakan. Karena sebagaimana pernah kita sampaikan, ada malaikat khusus namanya malaikat hafazah pada diri setiap mukmin. Yang tugas malaikat ini adalah membalas doa orang yang mendoakan kepada orang yang dijaganya. Jadi malaikat, misalnya malaikat hafazah pada si X, pada orang yang namanya X misalnya. Kita doakan, semoga berkah ya untukmu wahai si X. Maka malaikat hafazah itu membalas, semoga keberkahan Allah limpahkan pula kepadamu yang mendoakan tadi. Maka efeknya juga kembali kepada kita. Makanya Nabi SAW juga mempopulerkan, mengajarkan doa-doa semacam ini kepada para sahabatnya. Di antara doa yang disebutkan dalam hadis Imam Bukhari, Barakallahu lakni. Semoga Allah memberkahimu.
Barakallahu lak. Lengkapnya barakallahu lak fi ahlika wa malika. Semoga Allah memberkahi padamu bagi keluarga dan hartamu. Kita bisa menggunakannya dalam bahasa Indonesia. Semoga Allah memberkahimu. Setiap ada kabar tentang cerita teman kita, sahabat kita, keluarga kita, kemudian mendapatkan sesuatu kenikmatan, maka kita ucapkan keberkahan untuk. Semoga Allah memberkahi. Barakallahu lak. Inilah amal-amal yang ringan insya Allah, tetapi bisa menuai keberkahan dari Allah SWT atas berbagai karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Satu lagi dalam hadis Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang diberi kebaikan atau nikmat, baik berupa pasangan yang baik, yakni yang soleh, lagi soleh atau soleha, ataupun harta benda yang banyak, lalu ia mengatakan, Masya Allah, la quwata illa billah, niscaya ia tidak akan melihat hal-hal yang tidak disukai akan menimpa kebaikan tersebut. Allah akan langgengkan karunia itu dan Allah tambah-tambah kenikmatan. Yakni Allah berkahi kenikmatan itu bila kita iringkan dengan ucapan Masya Allah la quwata illa billah. Kita masuk ke kebun kita, Masya Allah la quwata illa billah. Masuk rumah kita, Masya Allah la quwata illa billah. Ketemu dengan anak-anak dan cucu-cucu kita, Masya Allah la haula quwata illa billah. Apapun yang kita jumpai yang di situ ada karunia kebaikan untuk kita, ucapkanlah Masya Allah, maka Allah melanggengkan karunia itu dan menambah-nambah kebaikan dengannya. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT. Ada karunia besar yang Allah menjanjikan keberkahan, yaitu bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah waktu yang secara khusus Allah siapkan sebagai dan dinamakan sebagai waktu yang penuh berkah. Waktu dalam sebulan yang penuh berkah, baik siang maupun malamnya. Yang dengannya semua kebaikan hamba diberikan balasan berlipat ganda. Hamba yang melakukan amal-amal kebaikan, mengoptimalkan amal kebaikan di bulan yang penuh berkah ini, Allah akan ampunkan dengan ampunan yang besar, meraih ampunan besar di bulan Ramadan bagi hamba yang memanfaatkan waktu ini untuk kebaikan. Nabi SAW bersabda, ketika satu hari Nabi naik ke mimbar, Nabi mengucapkan amin, amin, amin sampai 3 kali, padahal tidak ada orang yang berdoa di sekitarnya. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang menyebabkan engkau mengucapkan amin sampai 3 kali, padahal kami tidak mendengar ada doa. Kemudian Nabi menceritakan, sungguh malaikat Jibril baru datang kepadaku dan berkata, semoga Allah menghinakan seorang hamba yang melalui bulan Ramadan, tetapi Allah tidak mengampuni dirinya. Artinya berarti hamba ini memasuki bulan Ramadan, tidak memanfaatkan dengan baik bulan Ramadan ini, sehingga Allah tidak mengampuninya. Padahal Allah membukakan pintu ampunan di bulan Ramadan ini. Ya, bulan Syahrul Mubarak, bulan yang penuh berkah, Syahrul Maghfirah, bulan yang penuh ampunan. Tapi kalau tidak termanfaatkan dengan kebaikan, maka Allah tidak berikan kepada. Ini di antara keberkahan Ramadan yang harus kita upayakan. Barang siapa berpuasa pada bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharap ridha Allah, maka dosa-dosa sebelumnya diampuni. Kemudian kita juga agar efektifkan waktu-waktu dan karunia lainnya, tenaga, kesehatan, dan harta kita untuk meraih pembebasan siksa dari api neraka dan doa-doa kita diijabah dengan amal-amal soleh di bulan Ramadan ini.
Sesungguhnya kata Nabi, di setiap hari dan malam bulan Ramadan, Allah membebaskan dari api neraka hamba-hambanya. Dan bagi setiap muslim ada doa yang jika ia berdoa dengannya, Allah akan mengijabah. Manfaatkan keberkahan Ramadan dengan doa-doa kebaikan untuk diri, keluarga, lingkungan masyarakat, sahabat, dan negeri kita. Kemudian meraih pahala besar. Nabi SAW menggambarkan pahala besar yang diraih oleh seseorang yang memaksimalkan amal soleh di bulan suci Ramadan yang penuh berkah. Disebutkan dalam hadis ketika Nabi menjawab pertanyaan seorang sahabatnya Talha bin Ubaidillah, yang Talha ini menanyakan tentang dua orang bersaudara yang beda umur 1 tahun, padahal yang umurnya lebih pendek, yang umurnya lebih pendek 1 tahun, itu lebih rajin dalam beribadah dibanding dengan saudaranya yang memiliki tambahan umur 1 tahun. Tetapi dikabarkan mereka saudaranya yang punya tambahan umur 1 tahun masuk surga lebih dahulu dan dapat derajat di surga yang lebih tinggi. Maka Talha pun menanyakan kepada Nabi. Kemudian Nabi menjawab, bukankah dia orang yang diberi tambahan umur masih hidup setahun setelahnya dia mendapatkan karunia tambahan umur 1 tahun? Para sahabat menjawab benar. Nabi kemudian melanjutkan, bukankah dia telah menemui bulan Ramadan lalu berpuasa dalam tambahan umurnya tersebut? Dan dia telah melaksanakan sholat sekian banyak sujud di dalam setahun tambahan umurnya itu. Para sahabat menjawab, ya, benar. Nabi kemudian menegaskan, sungguh jarak tambahan pahala antara keduanya, yaitu antara hamba yang ditambah umurnya 1 tahun saja dengan yang tidak ditambah umurnya 1 tahun itu lebih jauh dari jarak antara langit dan bumi. Luar biasa pahala yang Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya di bulan suci Ramadan. Inilah karunia waktu yang diberkahi. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, mari kita siapkan bekal kita untuk memaksimalkan amal-amal kebaikan mengisi waktu di bulan Ramadan, baik siangnya maupun malam harinya. Karena pahalanya yang begitu besar yang Allah janjikan. Siapa yang bisa memanfaatkan waktu di bulan Ramadan, sungguh tergolong hamba yang diberkahi. Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala juga mengabarkan ada malam yang penuh berkah di bulan Ramadan, hanya 1 malam. Maka kita juga bersiap-siap mendapatkannya, memaksimalkan malam itu dengan kebaikan, yaitu malam Lailatul Qadar, di mana Allah menjanjikan lipatan pahala 1000 bulan untuk semalam itu. Bila kita malam itu semisal membaca Al-Quran, maka kita dianggap oleh Allah membaca Al-Quran setiap malam selama 83 tahun 4 bulan tanpa putus. Inilah karunia besar dari Allah tentang keberkahan waktu. Oleh karenanya, hendaklah kita memanfaatkan dan memaksimalkan upaya kita mengisi bulan Ramadan, baik dengan karunia waktu, umur yang Allah limpahkan, karunia kesehatan yang Allah karuniakan, dan karunia harta yang Allah berikan kepada kita. Maksimalkan dengan amal-amal kemanfaatan bagi diri, keluarga, dan sesama, agar kita meraih keberkahan besar di bulan Ramadan yang akan datang. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW dan para ulama terdahulu juga sering berdoa agar mendapatkan atau dapat memaksimalkan bulan Ramadan. Allah atau doa ini adalah Allahumma barik lana
fi Rajabin wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan berkahilah kami di bulan Ramadan. Khususnya di bulan Ramadan yang akan datang, kita berharap semoga Allah limpahkan kepada kita panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Allah limpahkan kesehatan, kekuatan, dan harta yang dapat kita sisihkan untuk kebaikan-kebaikan kita mengisi bulan suci Ramadan. Demikian Bapak Ibu yang bisa disampaikan. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Untuk selanjutnya saya minta bantuan Bu Lili untuk memandu kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Baik Ustadz, silakan Ibu-ibu yang ingin bertanya. Sejauh ini di chat belum ada Pak Ustadz. Baik Bapak Ibu. Pak Ustadz, mungkin bisa di-share untuk kegiatan minggu depan Pak Ustadz. Oh iya. Baik Bapak Ibu, kita insya Allah berupaya bersama-sama saling tolong dan menopang untuk mengoptimalkan meraih keberkahan di bulan suci Ramadan yang akan datang. Maka insya Allah kita akan upayakan satu aktivitas ibadah bersama, ya, kita lakukan. Dan untuk nanti untuk persiapannya, insya Allah pekan depan atau Sabtu depan kita akan upayakan pengajian kita offline. Kita bisa berkumpul nanti di Wisma Thaibah. Saya akan menyampaikan satu kajian tentang fikih Ramadan dan hal-hal amal soleh apa saja yang kita bisa lakukan di bulan suci Ramadan, baik yang kita lakukan bersama atau yang kita lakukan secara mandiri. Kita optimalkan waktu yang penuh berkah ini. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah hari Sabtu yang akan datang kita akan kumpul pengajian di Wisma Thaibah di Jalan Pasar Minggu, sebagaimana insya Allah Bapak Ibu sudah maklum. Insya Allah kita jam 10 ya Bu Lili ya. Ya baik, nanti undangannya kita kirimkan Pak Ustadz. Baik, undangan akan disebarkan oleh Bu Lili. Kita akan siapkan juga hidangan makan siang dan sebagainya. Baik, Bapak Ibu, demikian yang bisa disampaikan. Bila tidak ada pertanyaan, semoga kita terus dimudahkan oleh Allah memaksimalkan usaha dan memaksimalkan karunia Allah untuk meraih pahala dari Allah, sehingga karunia yang Allah limpahkan selalu mendapatkan keberkahan dan kasih sayang. Ingat ayat surat Yunus 58. Bapak Ibu, kita jadikan sebagai motivasi kita. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi falyafrahu. Katakanlah, dengan karunia Allah dan kasih sayang yang dilimpahkan kepadamu, maka bergembiralah. Kita bergembira dengan karunia Allah untuk menambah pahala yang menjadikan Allah ridha kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Kita cukupkan kajian pada pagi hari ini. Sekali lagi semoga Allah limpahkan keberkahan untuk kita, keluarga semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.